Dia berjanji akan kembali pada suatu hari. Sahabat yang dimas, setiap hari kita terus update tentang peralatan-peralatan baru, sistem-sistem baru yang lebih efektif dan lebih sempurna dalam kita, agar kita bisa mencapai harapan seperti target yang kita perkirakan. Nah, sahabat yang dimas, saya sebelum memperkenalkan alat ini, sebelum saya perkenalkan alat yang ada di depan saya ini, saya ingin memberikan sedikit pemahaman kepada sahabat itu seperti ini. Terkadang di dalam bahasa, di dalam setiap bahasa itu pemahaman itu pasti berbeda-beda, ya. Ini letak permasalahannya ada pada bahasa. Jadi, kalau hujannya itu kecil, kita menyebutnya gerimis. Kalau hujan itu sedikit agak besar, kita menyebutnya hujan rintik-rintik. Tapi kalau hujan itu besar, kita menyebutnya hujan itu deras, ya. Jadi dari ciri 3 nama pasti kita sudah memahami. Oh, di luar hujan gerimis, jangan keluar, nanti sakit kepala misalnya gitu. Itu hujannya rintik-rintik, tidak apa-apa, kita bisa jalan, kita tidak akan basah. Tetapi kalau sudah awas, hujannya deras, jangan kemana-mana, waspada banjir, kan begitu. Jadi levelnya itu berbeda-beda. Nah, sahabat Kendimas, demikian juga dengan peralatan sistem pengolahan air ini. Jadi, kalau itu pengolahan air kecil, kita menyebutnya treatment. Kalau sudah mencapai tingkat filterisasi untuk rumah tangga, namanya sudah filter. Untuk depot air minum, filterisasi. Untuk sistem perhotelan, kita masih masuk dalam standar filterisasi. Jadi perumahan, hotel, itu masih masuk di standar itu. AMDK, perusahaan air minum, itu masih masuk dalam standar filterisasi. Tetapi kalau kebutuhan air kita lebih besar, lebih besar dalam sistem pengolahannya, namanya bukan lagi filterisasi tapi irrigation system, ya. Jadi setiap tingkatan, setiap level itu pasti punya nama sendiri. Ketika saya live seperti begini, saya tidak punya konsep teks, semua lahir dan ide muncul dari kepala saya, dan saya setiap kali menyampaikan, andai kata ada kata yang pleset-pleset sedikit, harap dimaklumi. Nah, sahabat Kendimas, di depan saya ini ada suatu sistem penyaringan air karena jumlahnya besar, ya. Makanya dia namanya irrigation system. Jadi ini untuk mengaliri air besar. Jadi bukan air kecil-kecil. Ini flow-nya 70 ton, ya. 70 ton atau 70 meter kubik per jam. Sahabat bisa bayangkan kalau desa kita dialiri air dengan 70.000 liter per jam, pasti akan banjir. Jadi ini masuk dalam kategori irrigation, ya. Nah, sahabat Kendimas, irrigation system ini, ya, dalam sistem penggunaannya, satu filter ini punya nilai yang sama, jadi 10.000 liter 1 jam. Ini juga sama, 70.000 liter 1 jam. Ini juga sama, 70.000 liter 1 jam. Bukan berarti perangkat ini kemudian saya jumlah jadi 1, ya. Makanya bukan berarti bahwa perangkat ini kemudian akan saya jumlah jadi 1. 70 tambah 70 tambah 70 jadi 21.000. Bukan begitu. Jadi sistem filter yang kita gunakan itu walaupun 3, walaupun 4, walaupun 5, dalam kondisi sambungan yang berurutan itu jumlah flow kapasitinya akan sama. Kenapa saya menginginkan filter seperti ini, ya? Kenapa saya punya ide untuk mengadakan perangkat seperti ini? Sahabat harus tahu bahwa sekarang kan dalam banyak media menulis bahwa Pulau Jawa mau tenggelam, katanya, ya, karena air bumi diambil, kemudian tanahnya ikut naik, lama-kelamaan pulau ini tenggelam, turun lebih rendah dari permukaan laut. Akhirnya ada batasan untuk tidak menggali sumur.
Jadi ada larangan di mana-mana untuk menggali sumur. Jadi kalau kita menggali sumur untuk industri, untuk pencucian mobil, untuk laundry, untuk kebutuhan pencucian pakaian yang dalam skala besar macam legend, jeans atau batik ya, itu kebutuhan airnya yang besar, pabrik tepung, pabrik pencucian barang-barang bekas dan lain-lain itu membutuhkan air yang sangat besar. Kalau airnya kita ambil dari air tanah, ya kita harus minta izin dan perizinan sangat sulit karena pengeborannya kita lakukan, kecuali pengeboran seperti sejenis artesis misalnya, pengeboran itu dilakukan untuk kebutuhan sawah. Itu biasanya lebih dilonggarkan perizinannya. Jadi ada yang bertanya sama saya, Pak, kalau menggali sumur begitu apakah harus ada perizinan? Ya harus perizinan. Tapi ini berhubungan dengan kepentingan petani. Tapi Pak, di tempat saya itu orang ngebor tidak izin. Nah itu berarti kepentingan untuk pertanian dan itu lebih ditoleransi. Karena itu usaha rakyat untuk ada air dan air itu digunakan untuk sawah. Airnya tidak pergi kemana-mana, akan meresap kembali ke dalam tanah. Yang menguasai hajat hidup orang banyak itu pasti pemerintah akan lebih mentoleransi daripada air yang kita gunakan untuk kepentingan sendiri ya. Nah, sahabat Dimas, untuk menghindari ya penggunaan air tanah, kita bisa menggunakan filter seperti ini ya. Saya katakan ini filter, tapi karena ini dalam kapasitas yang sangat besar, dia namanya irrigation. Jadi kita bisa menggunakan sistem irrigation seperti ini. Ini kita tidak menggali sumur, tapi kita bisa mengambil airnya dari sungai, dari waduk, dari air yang tertampung di bekas galian pasir, atau danau kecil, atau dimanapun ada air yang bisa menggenang dan tidak beracun, yang bisa kita olah menjadi air bersih dengan perangkat ini. Jadi kita tidak lagi menggali sumur yang dalam dengan perizinan yang membuat kita panik karena air yang kita gunakan adalah air permukaan, ya, air dari kali, air dari waduk, air dari tambak, air dari muara kali yang dari delta yang menuju ke laut dan sebagainya. Kita bisa menggunakan filter ini. Nah, sahabat Dimas, kalau filter ini misalnya kita gunakan untuk perusahaan air minum misalnya ya, atau perusahaan air bersih lah, jangan sampai ke level air minum. Kalau di perusahaan air bersih yang airnya itu diambil dari kali ya, dari kali seperti yang biasa dilakukan oleh PDAM atau PAM misalnya, yang tidak yang sistem operasinya alam, tidak menggunakan pompa air ya, biasanya dari kali dibendung dulu di atas, alirkan ke bawah, biasanya ditujukan untuk kebutuhan masyarakat di bawah sekitar perkampungan di sekitar situ. Lebih efektif menggunakan sistem irigasi ini, sebab sahabat, sistem irigasi ini tidak membutuhkan listrik dalam operasionalnya, jadi tidak menggunakan listrik. Dia ini beroperasi hanya menggunakan baterai. Jadi ada 4 buah baterai besar yang nanti kita masukkan di dalam sistem komputerisasinya ini. Kita pasang baterainya di sini. Setelah kita pasang di sini, kita akan setting di komputernya ini. Setelah kita setting, mesin ini akan bekerja secara otomatis. Jadi kalau dia kotor, dia akan mencuci sendiri. Jadi kalau ini dipasang di atas gunung misalnya, sahabat tidak perlu naik turun gunung setiap hari untuk mengontrol sistemnya karena komputer ini sudah mengontrolnya. Kita akan mengganti baterainya setiap 4 bulan atau 6 bulan tergantung merek baterainya. Tapi standar yang kita pakai baterai yang termurah lah. Ini bisa tahan 3 bulan dalam mengoperasikan komputer ini. Kalau baterainya baik, agak mahal sedikit, kita bisa bertahan sampai dengan 6 bulan karena kelistrikannya di komputer ini sangat kecil kebutuhannya. Jadi baterai itu letaknya di sini. Jadi ini bisa kita lepas seperti ini ya. Ini nanti baterainya kita pasang di sini. Ini sahabat. Jadi memang dia beroperasi dengan baterai. Kita bisa pasang baterai di sini 4 buah baterai yang besar itu yang biasa buat senter zaman dulu. Kita pasang 4 buah. Ya, secara seri dan paralel ketemu di sini. Kemudian
setelah baterai terpasang, kita masukkan di sini. Nah, kita dudukkan di sini, kemudian headnya pelindung baterai ini kita tutup. Nah, seperti ini, ya. Setelah terlindung seperti ini, kita bisa mengaktifkan sistem dari sini. Jadi kita bisa melakukan memerintahkan sistemnya ini untuk melakukan pembersihan diri sendiri, dan kita bisa mengatur sistem automatic sistem kontrol ini berdasarkan waktu pengalaman, ya. Jadi filter ini akan mencuci secara otomatis, dia akan mencuci satu persatu, jadi tidak langsung semuanya bersamaan. Jadi kalau dia melakukan smart cleaning, dia akan cleaning disk pertama dulu, dicuci, diputar airnya, dan air masuk 4 in, ya. Ini pipanya besar. Saya akan tunjukkan supaya sahabat tidak raba-raba. Nah, sahabat ini Mas, jadi air masuk itu dia pipanya 4 in. Jadi nanti dia bertemu di dalam kenop dari sini, kemudian kita akan mengancingnya dari bagian baut yang ini untuk bertemu dengan tetangganya di sebelahnya, ya. Nah, sahabat Kedimas, ini adalah fitting pipe 4 in. Jadi air masuk dari sisi ini, ada tulisannya in. Air akan masuk dan mensuplai one by one atau step by satu persatu dari filter ini. Jadi dia akan suplai masuk ke sini, airnya ke sini, airnya menuju ke sini dan keluar lewat bagian bawah. Air bersih akan keluar lewat sisi di bagian bawah. Ketika dia melakukan pencucian secara otomatis, ya, ketika dia melakukan cleaning smart, ya, smart cleaning atau pencucian pintar, kotoran air itu akan keluar lewat pipa 3 in di bagian bawah dari manifold ini. Jadi di sini ada pengatur, ya. Di sini lubang, memang lubang seperti ini. Ini lubang ini tujuannya untuk memberikan udara pada waktu klep terbuka dan tertutup. Seperti itu. Jadi dia dikontrol dengan suatu valve atau valve otomatis yang dikendalikan oleh mikrokomputer yang ada di sini untuk mengendalikan kontrol ini secara otomatis. Dan filter di sini awet, ya, sangat awet karena dia terbuat dari plastik murni. Jadi dan tekanannya bisa kuat sampai 10 bar. Jadi kalau misalnya ini harus digunakan pompa air untuk mendorong ini, pompa air 10 bar akan hosingnya ini akan tahan dari lebih dari 10 bar. Nah sahabat, ada juga kan yang hosingnya ini itu transparan. Alasannya pembeli biasanya mereka bilang, Pak sama yang transparan supaya kelihatan. Tapi ketika saya menghubungi pabriknya di Meksiko, dia katakan bahwa ini yang transparan itu terbuat dari bahan akrilik. Jadi dia tidak kuat menahan tekanan sampai 10 bar. Kalau dia ditekan sampai dengan 2 bar, dia akan pecah karena itu plastik akrilik, bukan plastik murni seperti yang ada, ya. Sama saja dengan di antara kawan-kawan ini kan banyak yang menggunakan hosing transparan. Jadi dari komunikasi saya dengan semua teman itu saya cukup terbuka, dan yang terbanyak yang saya lihat di hampir di Jawa Barat khususnya, ya, di seluruh rata-rata Jawa Barat, mereka lebih suka menggunakan hosing yang transparan dibanding dengan hosing yang biru atau yang putih. Jadi biasanya umum kan hosing itu ada 2 macam warnanya, yang satu biru, yang satu putih. Yang saya maksud itu hosing seperti ini, ya. Nah, hosing 10 in ataupun 20 in, ya. Nah, sahabat Kedimas, jadi ada orang yang menggunakan ini, mereka lebih memilih transparan daripada yang biru seperti ini.
memang kalau dipikirkan dengan logika kita berpikir orang awam, itu kan kalau transparan kan Pak, kita bisa lihat kalau itu kotor. Jadi kalau kita sudah lihat itu kotor, pasti akan kita cuci. Iya, kenapa harus dilihat ya? Kenapa harus dilihat? Kalau filter itu transparan, Anda letakkan di mana saja, dia tetap akan lebih cepat kotor dibanding dengan yang tertutup seperti ini. Karena cahaya masuk. Kemarin ya kalau tidak salah, ada yang bilang saya juga begini, Pak, mana ada cahaya? Kan saya letakkan di dalam rumah. Jadi saya bilang, bisa enggak kamu melihat ada kotoran di dalam housing itu? Bisa, berarti ada cahaya. Kalau di sana gelap, matamu tidak bisa melihat. Kalau di dalam housing itu kotor. Oh iya benar juga ya Pak. Nah, jadi kalau kita menggunakan filter, sebaik-baiknya filter housing yang benar adalah menggunakan yang gelap seperti ini. Mereka bilang, masa penggantiannya bagaimana? Masa penggantiannya itu sudah ditulis di kemasan dari filternya, ya. Ada kemasan dari filternya. Jadi tidak asal pakai terus pada bingung bertanya, Pak ini ya. Pak, tapi di filter yang saya pakai nggak ada tulisan durasi waktu pakai. Saya bilang kalau nggak ada tulisannya berarti itu filter murah. Filter yang murahan, yang sangat murah gitu. Jadi biasanya enggak ada. Sama dengan baju, ada yang sekali pakai, ada yang lama pakai gitu. Ada yang baju satu kali masuk di mesin cuci hancur kan. Tapi ada juga baju yang kita pakai bertahun-tahun kita cuci di mesin cuci aman-aman saja. Jadi persoalannya tuh masalah bahan. Jadi ada bahan filter yang hanya dipakai untuk satu kali pakai. Ada bahan filter yang lebih lama dan lebih tahan lama ketika dipakai. Jadi ada tulisannya di dalam di housing itu, di cartridge filter itu biasanya ada tulisan 7.500 galon, 10.000 galon. Ada tulisannya itu. Nah, kalau ditulis galon itu bukan galon kita 20 liter, itu galon tuh dikali 3,5. Jadi 1 galon itu 3,5 liter. Sama dengan kalau kita pergi beli cat di toko bilang 1 galon, ternyata kan cuma 1 ember ya, seperti ini. Ini 1 galon ini, 3,5 liter. Ya, di sini pasti ada tulisannya 1 galon. Jadi kalau kita ke toko cat berapa? Oh 1 kilo. Mau saya 1 kilo apa 1 galon? Biasanya mereka tanya begitu. Tapi orang-orang yang berbisnis air 1 galon itu 20 liter. Jadi ada salah matematika di sini yang membuat kita tekor. Nah, jadi menggunakan filter yang tertutup seperti ini yang berwarna biru jauh lebih baik daripada menggunakan filter yang transparan. Apalagi jika sahabat menggunakan PVDF. Kalau kita menggunakan PVDF terutama produk saya. Kalau sahabat pakai yang transparan itu cepat sekali tersumbat karena lumut tumbuh di antara pori-pori dari filter itu. Lumut tumbuh di antara filter. Tetapi kalau sobat pakai filter yang biru seperti ini, itu tidak akan terjadi. Usia pakai akan lebih panjang. Ini hanya nasihat buat sahabatnya. Nah, sahabatnya Dimas, jadi saya akan kembali ke sini. Jadi ini dalam sistem kerjanya ini tertutup. Supaya kalau dia kena matahari atau berada di tempat panas, housing ini akan baik-baik saja. Dan jika kita menggunakan bahan yang transparan, itu masalah hanya untuk melihat di dalamnya apa yang terjadi. Tapi sesudahnya kita cukup menggunakan yang asli hitam. Karena kita tidak perlu melihat. Kalau kita ingin tahu segalanya malah jadi salah. Coba kita bayangkan kalau mesin mobil itu dibikin transparan, hanya demi kita melihat yang ada di dalamnya. Kan kita pusing juga. Jadi tidak semua hal harus terlihat. Ya, ada juga enak yang dilakukan gelap-gelap, ada juga yang enak dilakukan terang-terang. Seperti itu kira-kira. Nah, sahabat Kedimas, inilah sistem yang besar dari filterisasi dan namanya menjadi irigasi sistem untuk mengambil air dari sumber manapun untuk dijadikan air bersih. Jadi jangan lagi ada yang tanya, Pak itu nanti TDS-nya turun, tidak ada hubungan dengan TDS di sini. Ya, jadi yang selalu meributkan TDS biasanya kalau memberi komentar sedikit-sedikit TDS, sedikit-sedikit TDS, biasanya saya tidak menjawab. Karena saya rasa itu urusan yang dalam ranah yang bukan
dalam ranah yang belum sampai ke sana begitu kalau rata-rata, dan itu biasanya muncul pertanyaan seperti itu karena dialog di antara sesama pengantar galon. Tapi kalau dia orang yang pemilik dari usaha itu, dia pasti tidak akan lagi bertanya soal TDS, soal PH, itu bukan urusan kita ya. Jadi biasanya kalau orang sudah membahas TDS dan PH, saya tidak menjawab dengan serius karena saya biasanya bilang PH dan TDS itu urusannya Tuhan. Nah, sahabat Ngedimas, ini edukasi saya di pagi ini sebelum saya pergi jogging. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Lukman Hakim di Blitar, Jawa Timur. Salam Ngedimas. Ayau, ayau, ayau.